Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pini Rahayu dengan NIM 23 dari kelas PAI 4A akan menjelaskan tentang macam-macam konsep kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Helnanelis MPD. Jadi yang pertama pembahasannya itu tentang kurikulum akademik. Beberapa pengertian kurikulum akademik ini yaitu yang pertama dari Hilda Taba menyebutkan bahwa kurikulum ini adalah suatu rencana pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua menurut Ray Tyler, kurikulum adalah segala sesuatu yang dirancang dan diterapkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dan selanjutnya menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner, kurikulum ini merupakan pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disengaja untuk mengembangkan potensi siswa dan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang terakhir ada menurut Edward S. Gator. Kurikulum akademik adalah rencana pembelajaran yang terdiri dari berbagai mata pelajaran dan pengalaman yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan di lingkungan akademik. Nah, dari berbagai definisi tersebut ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum akademik adalah suatu rencana sistematis mengenai pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dalam lingkungan akademik. Nah, kurikulum akademik ini intinya itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan ajar, serta metode pengajaran yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kurikulum ini mencakup dari mata pelajaran, mata kuliah, struktur program, capaian pembelajaran, serta strategi evaluasi yang diterapkan dalam suatu jenjang pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri kurikulum akademik, yaitu yang pertama berorientasi pada ilmu pengetahuan, yaitu menekankan pada pengembangan ilmu dan teori yang berbasis penelitian, dan yang mengutamakan pendekatan akademik dan intelektual dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, terstruktur dan sistematis. Jadi memiliki mata pelajaran atau mata kuliah yang tersusun dengan jenjang dan tingkat kesulitannya itu yang meningkat, seperti disusun dalam bentuk silabus atau rencana pembelajaran yang jelas. Lalu selanjutnya itu berbasis kompetensi. Jadi dirancang untuk membangun kompetensi intelektual, analitis, dan kritis pada peserta didik dan mengacu pada capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa ataupun oleh siswa. Dan yang keempat itu fokus pada pengembangan kognitif. Jadi dalam hal ini tuh lebih menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan dan pemahaman dibanding aspek keterampilannya. Dan yang kelima, evaluasi berbasis akademik. Jadi penilaian ini melalui ujian, tugas akademik, karya ilmiah yang menggunakan standar akademik tertentu dalam mengevaluasi hasil belajarnya. Dan yang keenam itu mengacu pada standar pendidikan nasional dan internasional. Jadi dalam hal ini dikembangkan berdasarkan dengan kebijakan nasional ataupun standar internasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan perkembangan ilmu pengetahuan global. Jadi ciri-ciri ini menunjukkan bahwa kurikulum akademik itu dirancang untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta analisis. Lalu yang selanjutnya tentang tujuan kurikulum akademik. Tujuan kurikulum akademik ini menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama itu mengembangkan kompetensi akademik. Jadi kurikulum akademik ini bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang ilmu yang dipelajarinya. Dan yang kedua, membantu peserta didik berpikir kritis dan analitis. Kurikulum akademik ini dirancang untuk melatih keterampilan berpikir logis, analitis, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk dunia akademik dan profesional. Jadi kurikulum akademik ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa ataupun siswanya itu agar siap gitu, lebih tinggi persiapannya dalam memasuki dunia kerja yang berbasis akademik. Dan selanjutnya menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kurikulum akademik memastikan nih bahwa materi ini selalu diperbarui sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Lalu ada manfaat kurikulum akademik, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan kurikulum yang terstruktur, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan berkualitas. Dan yang kedua, memudahkan proses evaluasi dan standarisasi pendidikan. Kurikulum akademik ini memungkinkan adanya sistem evaluasi yang jelas dan terukur bagi para peserta didiknya. Yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan dunia akademik dan industri. Jadi, kurikulum akademik ini dapat menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan kerja dan riset ilmiah. Lalu mendorong pengembangan potensi mahasiswa ataupun siswa. Peserta didik dapat menggali minat dan bakat mereka itu melalui mata kuliah atau mata pelajaran yang
sesuai dengan minat mereka. Dan yang selanjutnya itu menjadi panduan bagi tenaga pendidik. Kurikulum akademik membantu guru ataupun dosen dalam menyusun rencana pembelajaran yang sistematis dan sesuai dengan standar pendidikan. Nah, dengan demikian, kurikulum akademik ini berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan peserta didik untuk tantangan akademik dan profesional di masa depan. Lalu selanjutnya di sini ada contoh kurikulum akademik. Nah, di sini saya mengambil contoh kurikulum akademik SMA IPA dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Di sini ada contoh struktur kurikulum untuk SMA kelas 10 IPA. Yang pertama ada masa studi yaitu 2 semester, ganjil dan genap. Ada total beban studi 42 sampai 48 jam pelajaran per minggu. Lalu ada mata pelajaran wajib seperti pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan olahraga dan yang lainnya. Ada mata pelajaran pilihan seperti kimia, fisika, biologi, matematika peminatan dan yang lainnya. Ciri khas kurikulum SMA ini yaitu yang pertama fleksibel. Jadi siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Dan yang kedua adanya proyek berbasis pembelajaran. Jadi fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter. Dan kurikulum akademik ini dirancang untuk memberikan struktur pembelajaran yang jelas sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, di sini contohnya itu SMA yang menggunakan kurikulum Merdeka yang memberikan fleksibilitas dalam memilih mata pelajarannya. Ada beberapa kelebihan juga nih tentang kurikulum akademik. Menurut Tanner, Delen, dan Tanner LN, itu mengatakan yaitu yang pertama berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kurikulum akademik ini dirancang untuk membangun wawasan dan pemahaman mendalam terhadap suatu disiplin ilmu. Dan yang kedua mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Jadi mahasiswa itu dilatih untuk berpikir secara kritis, logis, dan analitis melalui proses pembelajaran melalui penelitian. Dan yang ketiga mempersiapkan mahasiswa untuk studi lanjutan dan penelitian. Jadi kurikulum akademik ini memberikan landasan teori yang kuat bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di samping kelebihan itu ada juga kelemahannya atau kekurangannya. Menurut Stenhouse mengatakan yaitu yang pertama kurang fleksibel terhadap kebutuhan pasar kerja. Jadi kurikulum akademik ini lebih berfokus pada teori dibandingkan keterampilan sehingga lulusannya itu terkadang kurang siap gitu menghadapi tantangan di dunia kerja. Lalu yang kedua menurut Butchcamp mengatakan cenderung terlalu kaku dan terstandarisasi. Jadi karena adanya standar akademik yang ketat, kurikulum akademik ini terkadang kurang memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi bidang di luar disiplin ilmu utama mereka. Dan yang ketiga menurut Fulan itu mengatakan tidak selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan industri. Jadi kurikulum akademik ini terkadang mengalami kesenjangan dengan perkembangan teknologi dan industri yang cepat berubah. Dan yang keempat menurut Biggs and Tang mengatakan bahwa beban akademik ini tinggi itu. Jadi mahasiswa ini akan sering menghadapi tekanan akademik yang berat akibat banyaknya tugas seperti ujian dan penelitian itu yang harus diselesaikan. Kurikulum akademik ini memiliki keunggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan standarisasi pendidikannya. Namun, di samping itu kelemahan seperti kurangnya fleksibilitas, keterbatasan dalam keterampilan, kesenjangan dengan dunia industri, itu juga perlu menjadi perhatian. Lalu selanjutnya, ruang lingkup kurikulum akademik. Ruang lingkup kurikulum akademik ini mencakup berbagai aspek yang menjadi komponen utama dalam proses pembelajaran di lingkungan akademik. Beberapa aspek utamanya itu yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan. Kurikulum akademik harus dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang jelas baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dan kedua ada struktur dan isi kurikulum. Struktur kurikulum meliputi mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan atau jumlah SKS serta pembagian kurikulum ke dalam semester atau jenjang pendidikan tertentu. Yang ketiga metode dan strategi pembelajaran. Jadi kurikulum akademik ini mencakup metode pengajaran seperti diskusi, ceramah, proyek atau metode berbasis teknologi yang mendukung pembelajarannya. Dan yang keempat itu evaluasi dan penilaian. Evaluasi dalam kurikulum akademik ini mencakup asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian pembelajarannya. Dan yang kelima keterkaitan dengan dunia kerja dan masyarakat. Kurikulum akademik ini harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan global. Jadi, ruang lingkup kurikulum akademik ini mencakup dari tujuan pendidikan, struktur dan isi kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, serta relevansi dengan dunia kerja. Jadi kurikulum yang baik itu harus dirancang secara sistematis agar dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi mahasiswa atau siswanya. Baik, selanjutnya itu pembahasan yang kedua tentang kurikulum humanistik. Nah, kurikulum humanistik ini adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun moral.
Pendekatan ini berfokus pada kebutuhan, minat, dan pengalaman peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, ada pengertian beberapa para ahli, yaitu pertama dari Carl Rogers mengatakan bahwa kurikulum humanistik ini menekankan pada pengalaman belajar yang bermakna, di mana peserta didik ini memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Rogers percaya bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa itu merasa aman, dihargai, dan memiliki kendali atas proses belajarnya. Yang kedua itu menurut Abraham Maslow, pendidikan humanistik bertujuan untuk membantu individu mencapai aktualisasi diri dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan emosional dan intelektual. Jadi Maslow ini menghubungkan pendidikan dengan teori hierarki kebutuhan, di mana pembelajaran itu akan lebih efektif katanya jika kebutuhan dasar seperti rasa aman dan penghargaan diri ini terpenuhi. Yang ketiga menurut Arthur Wellcome, kurikulum humanistik harus dirancang untuk membantu siswa memahami dan menerima diri mereka sendiri serta membangun hubungan sosial yang positif. Sedangkan Combs ini menekankan pentingnya aspek emosional dalam proses belajarnya, di mana siswa itu harus perlu merasa percaya diri terlebih dahulu nih agar dapat belajar dengan baik. Nah, kurikulum humanistik ini adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajarannya dengan menekankan pada kebebasan, kreativitas, pengalaman pribadi, serta kesejahteraan emosional dan sosialnya. Para ahli seperti Carl Rogers, Abraham Maslow, Arthur Wellcome ini mendukung gagasan bahwa pendidikan harus membangun manusia secara utuh, bukan hanya sekedar menghafal informasi. Implikasi atau penerapan dalam pendidikannya itu seperti guru itu berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pemberi materi. Jadi siswa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Pembelajaran berbasis pengalaman ini menjadi lebih diutamakan. Nah, lalu selanjutnya prinsip-prinsip kurikulum humanistik. Beberapa para ahli ini menyebutkan bahwa yang pertama itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Carl Rogers menekankan pada student-centered learning, di mana peserta didik ini memiliki kebebasan dalam belajar dan menentukan tujuan pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, pengembangan diri dan potensi maksimal. Jean Piaget menyatakan bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, pendidikan holistik dan berorientasi pada nilai. John Dewey menekankan pengalaman langsung dan refleksi dalam pembelajaran, serta pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kehidupan nyata. Yang keempat, kebebasan dan kemandirian dalam belajar. Maria Montessori menekankan bahwa anak-anak lebih efektif gitu ketika diberikan kebebasan dalam lingkungan yang terstruktur dan mendukung eksplorasi. Dan yang kelima, pendidikan berbasis hubungan interpersonal yang positif. Lev Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Jadi secara keseluruhan itu, kurikulum humanistik ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermakna, menghargai keunikan individu, dan membantu peserta didik mencapai potensi maksimalnya. Lalu yang selanjutnya, ada kelebihan kurikulum humanistik. Yang pertama, pembentukan kepribadian dan sikap positif. Jadi, kurikulum ini sangat cocok untuk materi yang bertujuan membentuk kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap. Jadi, peserta didik ini diharapkan akan merasa senang dan berinisiatif dalam belajar dan mengalami perubahan pola pikir serta perilaku secara mandiri. Yang kedua, peningkatan minat dan motivasi belajar. Dengan pendekatan yang menghargai kebebasan dan inisiatif peserta didiknya, kurikulum humanistik ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. Karena kan siswa itu akan merasa dihargai dan didukung dalam proses belajarnya. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dan aktualisasi diri. Jadi peserta didik ini akan didorong untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri mereka. Jadi mereka itu akan mampu mencapai di aktualisasi diri mereka menjadi individu yang kreatif. Yang keempat, pembelajaran yang bermakna. Fokus pada pengalaman langsung dan relevansi materi dengan kehidupan nyata ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diaplikasikan oleh peserta didik. Di samping itu juga memiliki kelemahan. Jadi beberapa kelemahannya itu yang pertama, kecenderungan individualisme. Jadi pendekatan yang menekankan pada pengembangan individu ini kan dapat menyebabkan peserta didik ini menjadi lebih individualis jika tidak diimbangi dengan pembelajaran sosial yang memadai. Dan yang kedua, ketergantungan pada motivasi internal. Jadi proses belajar dalam kurikulum humanistik itu akan sangat bergantung pada motivasi dan kesadaran diri peserta didiknya. Jadi tanpa motivasi yang kuat, proses pembelajaran itu nggak akan berjalan lancar. Yang ketiga, peran guru yang terbatas. Guru berperan sebagai fasilitator, sehingga keterlibatan langsung dalam mengarahkan pembelajaran itu menjadi terbatas. Hal ini dapat menjadi tantangan
jika peserta didik ini memerlukan bimbingan yang lebih intensif. Dan yang keempat itu ada kesulitan dalam evaluasi. Menilai aspek afektif dan perkembangan pribadi peserta didik ini secara objektif bisa menjadi tantangan karena tidak selalu dapat diukur dengan kemampuan kita. Lalu intinya, kurikulum humanistik ini menawarkan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dengan fokus pada pengembangan potensi dan kepribadian. Namun, implementasinya atau penerapannya ini memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi kelemahan yang mungkin muncul, seperti memastikan keseimbangan antara pengembangan individu dan sosialnya, serta menyediakan dukungan yang memadai bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan lebih. Selanjutnya contoh kurikulum humanistik, yaitu beberapa penerapannya itu ada yang pertama ada kurikulum Montessori. Jadi dikembangkan oleh Maria Montessori dan berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi peserta didik ini diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka dalam lingkungan belajar yang terstruktur. Terus contoh penerapan dari kurikulum Montessori ini yaitu pembelajaran berbasis eksplorasi dengan alat bantu seperti balok sensori, papan angka, dan materi konkret lainnya. Yang kedua ada kurikulum Reggio Emilia yang dikembangkan di Italia dan berfokus pada pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak-anak ini diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan pemikiran mereka melalui berbagai media seperti seni, musik, dan permainan. Jadi lingkungan belajarnya itu dirancang untuk mendukung interaksi sosialnya. Contoh penerapannya itu seperti anak-anak membuat proyek penelitian tentang alam, di mana itu mereka mengamati, mendokumentasikan, dan menceritakan kembali temuan mereka. Lalu yang ketiga ada kurikulum Waldorf yang dikembangkan oleh Rudolf Steiner yang menekankan keseimbangan antara intelektual, emosional, dan keterampilan. Jadi pembelajaran berbasis kreativitas dan seni serta menghindari penggunaan teknologi pada usia dini. Jadi kurikulum ini lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan individu anak. Contoh penerapannya itu seperti mata pelajaran yang diajarkan melalui cerita atau dongeng, drama, musik, dan keterampilan tangan seperti berkebun ataupun membuat kerajinan tangan. Dan yang keempat, kurikulum berbasis minat dan bakat. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi guru ini bertindak sebagai pembimbing dalam membantu siswa mencapai tujuan belajarnya. Apa sih contoh penerapannya? Yaitu seperti sekolah yang menyediakan program pilihan seperti seni, olahraga, sains, ataupun teknologi yang memungkinkan siswa ini bisa mengeksplorasi bidang yang mereka sukai. Dan yang kelima, pendidikan berbasis pengalaman yang dikembangkan oleh David Hall yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Pembelajaran ini lebih banyak dilakukan di luar kelas seperti dalam bentuk kunjungan lapangan, proyek penelitian, dan pembelajaran berbasis komunitas. Contoh penerapannya itu, jadi siswa ini akan mempelajari ekosistem dengan mengunjungi objeknya seperti hutan atau pantai, mengamati secara langsung dengan mata mereka, lalu membuat laporan hasil pengamatan mereka sendiri. Jadi kurikulum humanistik ini sering diterapkan dalam sekolah-sekolah alternatif, homeschooling, atau dalam program pembelajaran yang menekankan kebebasan dan kreativitas peserta didiknya. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup kurikulum humanistik. Ruang lingkup kurikulum humanistik ini mencakup berbagai aspek yang berfokus pada pengembangan individu secara intelektual, emosional, sosial, ataupun moral. Beberapa ruang lingkup utamanya itu yang pertama ada aspek kognitif, yaitu pengembangan intelektual yang memberikan kebebasan kepada peserta didiknya untuk mengeksplorasi materi sesuai dengan minat dan bakat mereka, yang mendorong pembelajaran aktif melalui diskusi, proyek, dan pengalaman langsung. Contohnya itu seperti pendekatan berbasis proyek. Lalu yang kedua ada aspek afektif, pengembangan emosi dan kepribadian yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan kesadaran diri, dan menekankan pembelajaran yang membangun kepercayaan diri dan motivasi intrinsiknya. Contohnya itu kegiatan refleksi, meditasi, diskusi moral, dan bimbingan konseling dalam pendidikan. Lalu yang ketiga itu ada aspek sosial atau interaksi dan hubungan dengan lingkungan sekitarnya, yang mengajarkan keterampilan sosial seperti apa? Seperti komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Dan mendorong peserta didik ini untuk terlibat dalam kegiatan komunitas dan lingkungan sosial mereka seperti kerja kelompok, diskusi terbuka, ataupun proyek sosial yang melibatkan interaksi dengan masyarakat. Yang keempat, aspek psikomotrik atau pengembangan kreativitas dan keterampilan. Jadi di sini memberikan ruang bagi peserta didik
untuk mengembangkan keterampilan melalui aktivitas praktis yang menggunakan pendekatan multisensori dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didiknya. Contohnya itu seperti seni, musik, drama, olahraga, eksperimen sains, dan proyek kewirausahaan. Dan yang kelima itu ada aspek spiritual dan moral atau pendidikan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di sini akan mengembangkan kesadaran etika dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis mengenai isu-isu moral dan sosial. Contohnya itu seperti apa? Seperti pendidikan karakter, pengembangan kesadaran sosial, dan refleksi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap mata pelajarannya. Jadi, kurikulum humanistik ini mencakup berbagai aspek perkembangan peserta didik yang tidak hanya menekankan keterampilan akademik, tetapi juga emosional, sosial, dan keterampilan praktis, serta moral dan spiritualnya. Nah, dengan pendekatan ini, peserta didik ini dapat diharapkan akan tumbuh menjadi individu yang kreatif, mandiri, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang rekonstruksi sosial. Jadi, rekonstruksi sosial ini adalah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pada perubahan dan perbaikan struktur serta fungsi masyarakat. Jadi, pendekatan ini tuh meyakini bahwa masyarakat itu dapat dan perlu diperbaiki melalui tindakan-tindakan yang terencana dan terarah. Beberapa pandangan para ahli mengenai rekonstruksi sosial yaitu yang pertama menurut George Cons. Cons ini adalah salah satu tokoh utama dalam aliran rekonstruksionisme. Ia menekankan peran pendidikan dalam melakukan rekonstruksi sosial. Jadi menurutnya itu pendidikan itu harus berani menghadapi masalah-masalah sosial yang ada dan mempersiapkan siswanya untuk menjadi agen perubahan. Yang kedua menurut Theodor Bramel. Bramel juga merupakan tokoh penting dalam rekonstruksionisme. Ia berpendapat bahwa pendidikan itu harus berorientasi pada pembentukan tatanan sosial yang lebih adil dan demokratis. Ia menekankan bahwa pentingnya dialog dan partisipasi masyarakat dalam proses rekonstruksi sosial. Lalu selanjutnya menurut Paulo Freire. Freire, seorang pendidik dan filsuf Brazil, menekankan pentingnya kesadaran kritis dalam proses rekonstruksi sosial. Menurutnya, pendidikan itu harus membebaskan individu dari penindasan dan memperdayakan mereka untuk mengubah realitas sosial. Jadi secara umum, para ahli rekonstruksi sosial ini berpandangan bahwa masyarakat itu akan terus berubah dan dapat diperbaiki. Dan pendidikan ini memainkan peran penting dalam proses perubahan sosial. Jadi partisipasi masyarakat ini akan menjadi sangat penting untuk keberhasilan rekonstruksi sosial. Rekonstruksi sosial itu harus berorientasi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan. Jadi singkatnya, rekonstruksi sosial ini merupakan upaya sadar dan terencana untuk mengubah dan memperbaiki tatanan masyarakat agar menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip rekonstruksi sosial, yaitu yang pertama pendidikan sebagai agen perubahan. Jadi sekolah dan lembaga pendidikan lainnya itu harus berperan aktif dalam mengarahkan perubahan atau rekonstruksi tatanan sosial yang ada. Yang kedua, partisipasi demokratis. Jadi seluruh warga masyarakat termasuk siswa harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembaharuan sosial melalui prosedur demokratis. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah sosial. Jadi kurikulum pendidikan itu harus berfokus pada pemecahan masalah-masalah sosial yang mendesak dengan mendorong siswanya untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam mencari solusinya. Yang keempat, demokrasi dan keadilan sosial. Jadi prinsip utama rekonstruksi sosial ini adalah membangun masyarakat yang demokratis, jadi di mana setiap individunya itu akan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Jadi keadilan sosial ini menjadi tujuan utama dalam pembentukan kebijakan dan praktik sosial untuk memastikan kesejahteraan yang merata. Lalu yang kelima, kolaborasi dan solidaritas sosial. Perubahan sosial ini tidak dapat dilakukan secara individu atau perseorangan saja, melainkan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial yang ada. Rekonstruksi sosial ini menekankan pentingnya solidaritas dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang keenam itu ada pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk perbaikan sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini digunakan untuk mencari solusi terhadap permasalahan sosial yang ada, seperti inovasi dalam pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Digitalisasi dan akses informasi yang luas ini akan menjadi alat dan dalam menyebarkan kesadaran dan mempercepat perubahan sosial. Jadi, prinsip-prinsip rekonstruksi sosial ini menitik beratkan pada kesadaran kritis, pendidikan sebagai alat perubahan, ada partisipasi aktif, demokrasi, kerjasama, dan pemanfaatan teknologi. Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat ini akan dapat berkembang menjadi lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan rekonstruksi sosial. Kelebihannya itu yang pertama menanamkan kesadaran sosial, yaitu membantu siswa memahami masalah sosial dan pentingnya peran mereka dalam menciptakan perubahan. Yang kedua, mendorong pemikiran kritis, yaitu mengajarkan siswa untuk menganalisis masalah, mempertanyakan kebijakan, dan mencari solusi yang inovatif. Dan ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Jadi siswa ini akan dituntut untuk belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam masyarakat secara aktif. Lalu yang keempat, membentuk karakter dan moralitas. Jadi mengajarkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesetaraan itu untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik itu akan diajarkan. Dan yang kelima, pendidikan yang relevan. Jadi maksudnya itu kurikulum ini akan disesuaikan dengan permasalahan nyata di masyarakat sehingga lebih bermakna bagi siswanya. Dan yang keenam ada mempersiapkan pemimpin masa depan. Jadi maksudnya itu di sini itu akan dibentuk individu yang mampu menjadi pemimpin yang sadar akan kebutuhan sosial dan mampu membawa kepada perubahan. Di samping itu juga ada beberapa kelemahan atau kekurangannya, yaitu yang pertama, sulit diterapkan secara universal. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki sumber daya dan tenaga pengajar yang siap menerapkan kurikulum berbasis rekonstruksi sosial. Yang kedua, memerlukan partisipasi aktif. Jadi, tidak semua siswa atau masyarakat ini tertarik atau siap untuk terlibat dalam isu sosial. Yang ketiga, pengukuran hasil sulit dilakukan. Maksudnya, keberhasilan rekonstruksi sosial ini akan menjadi lebih sulit gitu diukurnya dibanding dengan model pendidikan yang berbasis akademik. Yang keempat, memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Jadi dalam hal ini harus ada kerjasama itu antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mencapai tujuan pendidikan rekonstruksi sosial. Rekonstruksi sosial ini memiliki banyak kelebihan dalam membentuk individu yang peduli terhadap masyarakat dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Namun penerapannya itu tidak akan selalu mudah karena membutuhkan dukungan dari berbagai pihak serta pendekatan yang tepat agar tetap objektif dan efektif. Lalu selanjutnya itu ada contoh rekonstruksi sosial. Beberapa contohnya itu yaitu yang pertama ada dalam aspek sosial pendidikan. Yang pertama, rekonstruksi sosial dalam pendidikan. Jadi penerapan kurikulum merdeka di Indonesia ini adalah kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis pada kompetensi siswa diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program sekolah inklusif ini contohnya, salah satu contohnya itu yaitu program sekolah inklusif yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, rekonstruksi sosial dalam bidang ekonomi. Contohnya pemberdayaan UMKM dan program bantuan modal dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, ada rekonstruksi sosial dalam bidang kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Program BPJS Kesehatan di Indonesia juga itu sebagai bentuk reformasi sosial untuk memberikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakatnya. Dan yang keempat, ada rekonstruksi sosial dalam bidang politik. Seperti apa? Seperti keterlibatan masyarakatnya itu dalam demokrasi, peningkatan kesadaran politik melalui program pendidikan pemilih dan partisipasi dalam pemilu. Dan yang kelima itu rekonstruksi sosial dalam lingkungan dan kebudayaan. Contohnya itu ada gerakan peduli lingkungan, kampanye pengurangan sampah plastik, dan reboisasi untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi pelestarian budaya lokal seperti pelestarian kesenian tradisional ini akan harus dijaga agar tetap lestari di tengah modernisasi. Jadi rekonstruksi sosial ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya dapat ditemukan dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, serta lingkungan dan budayanya. Nah, melalui berbagai program dan kebijakan, masyarakat ini dapat beradaptasi dan berkembang menjadi ke arah yang lebih baik lagi gitu. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup rekonstruksi sosial. Kan rekonstruksi sosial ini adalah pendekatan yang menekankan perubahan dan perbaikan struktur sosial melalui pendidikan, kebijakan, dan tindakan kolektif ya. Jadi ruang lingkupnya itu mencakup berbagai aspek dalam kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Jadi sekolah dan lembaga pendidikan ini bertanggung jawab dalam membentuk individu yang sadar sosial dan mampu berkontribusi dalam perubahan. Jadi kurikulum berbasis masalah sosial untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam pemecahan masalah. Penerapan metode pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek ini agar siswa lebih aktif
dalam memahami isu sosial. Yang kedua ada ekonomi dan kesejahteraan sosial. Jadi pengentasan kemiskinan melalui kebijakan ekonomi yang adil juga merupakan salah satu dalam kategori ini. Lalu yang ketiga ada politik dan partisipasi masyarakat. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum dan pengambilan kebijakan, itu contohnya ya. Lalu yang keempat ada budaya dan identitas sosial, seperti pelestarian nilai-nilai budaya lokal dalam menghadapi globalisasi. Lalu ada lingkungan dan keberlanjutan, yaitu program reboisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Ruang lingkup rekonstruksi sosial ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya lingkungan. Rekonstruksi sosial ini berusaha mengatasi tantangan zaman dengan membentuk individu dan masyarakat yang lebih peduli serta aktif dalam membawa perubahan yang positif. Baik, selanjutnya itu pembahasan tentang kurikulum teknologi. Nah, para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai kurikulum teknologi yang sering disebut sebagai teknologi pendidikan. Beberapa definisi menurut para ahli itu yang pertama dari Association for Educational Communication and Technology. Jadi teknologi pendidikan itu adalah teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses serta sumber belajar. Yang kedua menurut Unik Hanifah Salsabila dan Niar Agustian, yaitu menyatakan teknologi pendidikan merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini mencakup tidak hanya perangkat keras atau hardware, tetapi juga perangkat lunak dan sumber daya manusia. Yang ketiga menurut Husni Ilyas, teknologi pembelajaran mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi dalam administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Ini melibatkan integrasi perpustakaan dengan program media untuk meningkatkan penggunaan sumber teknologi dalam kurikulum. Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan nih bahwa kurikulum teknologi itu adalah disiplin yang menggabungkan teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses serta sumber belajarnya. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui integrasi berbagai komponen, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusianya. Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip kurikulum teknologi. Prinsip-prinsip dalam kurikulum teknologi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan berbasis teknologi ini dapat berjalan secara efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Beberapa prinsipnya itu yang pertama prinsip relevansi. Jadi kurikulum teknologi itu harus selaras atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, kebutuhan industri serta karakteristik peserta didiknya. Yang kedua prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas. Kurikulum ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Yang ketiga, prinsip berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran berbasis teknologi ini harus mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik agar lebih efektif dan menarik. Dan yang keempat, prinsip pemanfaatan sumber daya kurikulum harus memaksimalkan penggunaan berbagai sumber daya teknologi seperti perangkat lunak, internet, dan media digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, prinsip efisiensi dan efektivitas. Jadi, kurikulum teknologi dirancang untuk mencapai hasil pembelajaran optimal dalam penggunaan sumber daya secara efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Dan yang keenam, prinsip keberlanjutan. Pengembangan kurikulum itu harus memperhatikan kesinambungan antara jenjang pendidikan sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang berkembang secara bertahap. Dan yang ketujuh ada prinsip evaluasi berkelanjutan. Jadi kurikulum teknologi ini harus dievaluasi dan diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa materi, metode, dan alat pembelajaran tetap sesuai dengan perkembangan yang terbaru. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kurikulum teknologi ini diharapkan dapat menjadi lebih dinamis, inovatif, dan mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di era digital. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan kurikulum teknologi. Kelebihannya itu yang pertama relevan dengan perkembangan zaman. Jadi maksudnya kurikulum teknologi ini memastikan bahwa peserta didik ini mendapatkan keterampilan itu yang sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi saat ini. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan digital. Jadi membantu siswa menguasai keterampilan teknologi yang sangat dibutuhkan di era digital seperti coding, analisis data, kecerdasan buatan, dan lainnya. Yang ketiga, mendukung pembelajaran interaktif. Jadi teknologi ini memungkinkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, seperti simulasi dan pembelajaran berbasis proyek. Dan yang keempat, ada akses informasi yang lebih luas. Dengan teknologi ini, siswa itu kan dan pendidik itu dapat mengakses berbagai sumber belajar itu
dari seluruh dunia tuh dapat terakses dan meningkatkan pemahaman dan wawasannya. Yang kelima, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Jadi, penggunaan teknologi dalam kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran dan memungkinkan penyampaian materi itu lebih cepat dan tepat sasaran. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, sekarang saya akan membahas kelemahannya, yaitu yang pertama ada ketimpangan akses teknologi. Jadi tidak semua sekolah atau daerah itu memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan internet yang dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan kan. Lalu yang kedua ada ketergantungan pada infrastruktur kurikulum. Jadi kurikulum berbasis teknologi ini membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang stabil. Ketiga ada memerlukan guru yang terampil. Kan tidak semua pendidik itu memiliki keterampilan yang cukup dalam teknologi, sehingga perlu pelatihan agar dapat mengajar secara efektif. Yang keempat, potensi gangguan dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini dapat mengakibatkan gangguan seperti penggunaan perangkat untuk keperluan pendidikan atau kurangnya fokus siswa. Yang kelima, biaya implementasi yang tinggi. Pengadaan perangkat teknologi dan pemeliharanya itu memerlukan biaya yang tidak kecil gitu. Jadi ini nih memungkinkan tidak dapat dipenuhinya oleh semua institusi pendidikan. Jadi kurikulum teknologi ini punya potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan siswanya itu menghadapi tantangan masa depan. Namun tantangan seperti keterbatasan akses, biaya, dan kesiapan pendidik ini perlu diatasi agar penerapannya itu dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya itu contoh dari kurikulum teknologi. Nah, beberapa contoh kurikulum teknologi yang diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, yaitu di sini saya mengambil di SD dan SMP contohnya ya. Itu yang pertama, kurikulum teknologi di sekolah dasar dan sekolah menengah atau SMP. Kurikulum teknologi pada jenjang ini biasanya berfokus pada pengenalan konsep dasar teknologi dan keterampilan digital. Contohnya itu contoh mata pelajaran seperti pengantar teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang mengenalkan perangkat keras dan lunak dasar serta penggunaan internet. Lalu ada pemrograman dasar yang menggunakan bahasa sederhana seperti Scratch atau Blockly untuk mengembangkan logika pemrograman. Dan kemudian ada desain grafis dasar yang mengajarkan penggunaan software seperti Canva atau Adobe Photoshop untuk desain sederhana. Keamanan digital dan etika internet yang mengajarkan cara bersikap aman di dunia digital dan memahami etika dalam penggunaan teknologi. Nah, contoh kurikulum Merdeka di Indonesia ini mulai memasukkan teknologi sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek. Misalnya itu siswa SMP yang membuat aplikasi sederhana atau website sebagai tugas akhirnya. Lalu yang selanjutnya pembahasan tentang ruang lingkup kurikulum teknologi mencakup berbagai aspek yang berfokus pada pengembangan, penerapan, dan evaluasi teknologi dalam konteks pendidikan. Beberapa komponen utamanya yaitu yang pertama desain pembelajaran, yaitu proses merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien dan termasuk pengembangan strategi pembelajaran dan analisis karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengembangan media dan teknologi. Jadi pembuatan dan pengembangan berbagai media pembelajaran seperti bahan cetak, audio visual, serta teknologi berbasis komputer dan internet. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi penggunaan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran ini termasuk integrasi alat dan platform digital untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta didiknya. Yang keempat yaitu pengelolaan teknologi pendidikan. Aspek manajerial yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan supervisi sumber daya teknologi dalam lingkungan pendidikannya. Yang kelima, evaluasi dan penilaian. Jadi proses menilai efektivitas dan efisiensi program serta media pembelajaran termasuk analisis kebutuhan, evaluasi formatif dan sumatif untuk memastikan tujuan pembelajaran ini tercapai. Selain itu, kurikulum teknologi juga mencakup pengembangan keterampilan literasi digital, pemahaman tentang keamanan siber, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini. Jadi implementasi atau penerapan kurikulum ini tujuannya itu mempersiapkan peserta didik ini agar mampu berpartisipasi aktif dan produktif dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Nah, penting untuk dicatat ya, bahwa ruang lingkup kurikulum teknologi itu dapat berbeda berdasarkan jenjang pendidikan dan kebutuhan spesifik institusi atau program studi tertentu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan hanya itu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.